Terkadang, Tuhan membiarkan kita patah, agar bisa bertemu orang yang tahu cara menyatukan kita dengan tulus. Luka yang tak pernah direncanakan. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar siap untuk dikhianati. Apalagi oleh seseorang yang pernah kita sebut rumah. Kisah ini tentang Nadia, seorang wanita berusia 26 tahun. Ia tinggal di Jakarta, bekerja sebagai desainer interior di sebuah perusahaan properti ternama. Hidupnya sederhana, tapi tertata rapi. Setiap pagi, Nadia selalu memulai hari dengan secangkir kopi dan senyum kecil di depan cermin. Senyum yang berusaha ia yakinkan pada dirinya sendiri, semuanya baik-baik saja. Namun di balik itu, Nadia sedang menaruh seluruh hatinya pada seorang pria bernama Randy. Seorang marketing muda yang karismatik, pandai bicara, dan punya cara membuat perempuan merasa istimewa. Mereka bertemu 2 tahun lalu dalam proyek kantor yang sama. Dari awal, Randy sudah pandai menebar pesona, memberi perhatian kecil, mengingat detail, bahkan menjemput pulang meski jarak rumah mereka jauh. Lama-lama, Nadia jatuh cinta. Ia pikir, inilah pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan selama 2 tahun, hubungan mereka berjalan indah. Setiap akhir pekan mereka selalu menghabiskan waktu bersama, makan di tempat favorit, bahkan sudah mulai membicarakan soal pernikahan. Randy sering bilang, "Aku udah gak mau main-main, Nat. Aku pengen nikah tahun depan, sama kamu." Kalimat itu membuat Nadia tenang. Ia menabung, menolak ajakan teman kerja yang ingin pindah ke luar negeri, dan berjuang agar bisa terus bersama Randy. Namun siapa sangka, cinta yang terlihat kuat bisa hancur hanya dalam 1 malam. Awal dari retakan kecil. Suatu sore, Nadia menunggu Randy di kafe tempat mereka biasa bertemu. Hujan turun deras, lalu lintas padat, tapi ia tetap duduk, menatap jendela. Sudah hampir 1 jam, tapi Randy belum datang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ketika ia hendak menelpon, tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi dari Instagram muncul di layar. Sebuah foto baru, Randy, bersama seorang perempuan. Mereka berdua di pantai, bergandengan tangan, dengan caption, "Akhirnya, aku temukan rumah yang sebenarnya." Waktu seolah berhenti. Jantung Nadia berdebar keras, matanya panas. Ia menggulir ke kolom komentar, banyak teman mereka yang memberi selamat, seolah hubungan itu bukan hal baru. Tangannya gemetar. Ia menelpon Randy berulang kali, tapi tidak diangkat. Hingga akhirnya, suara seorang wanita yang menjawab panggilan itu. "Kamu siapa?" "Aku Nadia, pacarnya Randy." Wanita itu tertawa pelan. "Mantan, maksudnya. Sekarang Randy sama aku. Tolong jangan ganggu dia lagi." Klik. Sambungan terputus. Nadia menatap ponsel yang kini terasa berat di tangan. Hujan masih turun di luar, tapi kini matanya yang ikut hujan. Malam itu, Nadia menangis hingga tak sanggup bicara. Luka yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan dingin. Randy benar-benar menghilang. Tak ada pesan, tak ada penjelasan. Yang tersisa hanyalah kenangan yang menyesakkan, foto di galeri, hadiah ulang tahun, dan janji yang kini terdengar seperti lelucon. Di kantor, Nadia berusaha profesional. Tapi teman-teman kerja tahu, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak seceria dulu, tidak lagi antusias bicara soal proyek, dan sering melamun di depan layar komputer. Sahabatnya, Dira, mencoba menenangkannya. "Nat, kalau orang bisa semudah itu ninggalin kamu, berarti dia nggak pernah tulus." "Aku cuma nggak ngerti, Dir. 2 tahun, aku udah kasih semua yang aku bisa. Kok ujungnya gini?" "Karena nggak semua yang kita rawat, akan tumbuh jadi yang kita harapkan." Kata-kata itu menampar pelan. Nadia tahu, Dira benar. Tapi menerima kenyataan bukan hal mudah. Beberapa minggu kemudian, ia secara tak sengaja bertemu Randy di sebuah acara kantor. Randy datang bersama perempuan barunya. Mereka tertawa, terlihat bahagia. Saat mata mereka bertemu, Randy hanya tersenyum kecil, seolah tidak ada masa lalu di antara mereka. Nadia ingin marah, ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya air mata. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. "Mungkin aku terlalu tulus pada orang yang salah." Titik balik. Setelah 3 bulan terpuruk, Nadia memutuskan untuk bangkit. Ia menerima tawaran proyek besar di Bandung,
desain interior untuk sebuah hotel mewah. Di sanalah, takdir baru menantinya. Hari pertama di Bandung, ia bertemu Arga, pemilik hotel yang juga terlibat langsung dalam proyek. Arga berusia awal 30, berpenampilan tenang, tapi tegas. Tatapannya tajam, tapi tidak menakutkan. Justru ada kehangatan yang sulit dijelaskan. "Kamu Nadia, ya?" "Aku Arga, pemilik proyek ini." "Iya, Pak. Senang bisa bekerja sama." "Jangan panggil saya Pak, bikin tua." "Cukup Arga." Mereka tertawa kecil. Pertemuan pertama itu sederhana, tapi meninggalkan kesan aneh di hati Nadia, rasa nyaman yang lama tidak ia rasakan. Hari demi hari berlalu, mereka sering bertemu untuk membahas desain. Arga ternyata sangat memperhatikan detail, tapi juga peduli dengan keseimbangan tim. Ia sering memperhatikan Nadia saat bekerja terlalu keras. "Kamu nggak makan siang?" "Belum, masih revisi." Kerja bagus itu penting, tapi jaga diri lebih penting. Ucapan-ucapan kecil seperti itu pelan-pelan membuka hati Nadia. Ia mulai merasa dilihat lagi, bukan karena penampilan, tapi karena usahanya. Arga tak pernah gombal, tapi selalu hadir di saat yang tepat. Suatu malam, setelah rapat panjang, mereka duduk di balkon hotel memandangi lampu kota Bandung. Arga menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu apa yang kamu lewati, tapi dari caramu bekerja dan bertahan, aku tahu kamu pernah disakiti. Dan aku cuma mau bilang, kamu pantas bahagia." Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena merasa dipahami. Cinta yang tumbuh dari luka. Proyek hotel berjalan selama 6 bulan. Selama itu, hubungan Nadia dan Arga semakin dekat. Awalnya profesional, lalu menjadi pribadi. Mereka sering makan malam bersama, membicarakan bukan hanya pekerjaan, tapi juga mimpi dan masa depan. Nadia mulai melihat sisi lain Arga, pria sederhana meski kaya, pekerja keras, dan punya hati yang lembut. Sementara Arga, diam-diam mengagumi keteguhan Nadia yang tetap sopan dan kuat meski masa lalunya kelam. Suatu malam, ketika proyek hotel selesai dan tim mereka berpesta kecil, Arga menghampiri Nadia. "Proyek ini nggak akan berjalan tanpa kamu." "Ah, semua juga kerja keras, kok, Arga." "Nggak. Aku serius. Kamu yang bikin semua ini punya nyawa." Hening sejenak. Angin malam menyentuh rambut Nadia. Arga menatapnya, lalu berkata, "Nadia, aku tahu aku bukan yang pertama di hidupmu. Tapi kalau kamu izinkan, aku mau jadi yang terakhir." Nadia menatapnya lama. Hatinya berdebar. Semua luka masa lalu seperti perlahan sembuh di detik itu juga. Karma datang, bahagia datang. 2 tahun berlalu sejak malam itu. Kini, Nadia berdiri di depan cermin dengan gaun putih elegan. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Arga. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Ia teringat masa lalu, saat ia menangis karena pengkhianatan. Kini, air matanya jatuh lagi, tapi karena bahagia. Di aula hotel tempat pertama kali mereka bekerja sama, acara berlangsung penuh haru. Ketika Nadia berjalan di altar, Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya, aku nikahin perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Namun di antara tamu, ada sosok yang familiar. Randy. Ia datang diam-diam, berdiri di pojok ruangan. Wajahnya menua, matanya redup. Ketika pandangan mereka bertemu, Nadia hanya tersenyum lembut dan menunduk, bukan benci, bukan dendam, tapi keikhlasan. Setelah acara, Randy sempat menghampiri. "Selamat, Nat, kamu kelihatan bahagia." "Iya, Ren. Terima kasih. Aku harap kamu juga bisa bahagia, dengan caramu sendiri." Randy terdiam. Ia tahu, tak ada lagi ruang baginya di hati Nadia. Ia menatap dari jauh, menyadari bahwa wanita yang dulu ia sia-siakan kini sudah jadi milik orang lain, orang yang tahu cara menghargainya. Setelah pesta usai, Nadia dan Arga duduk di balkon, seperti dulu. Langit Bandung terang, bintang bersinar. Arga menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Lihat, kadang Tuhan memang harus hancurkan hati kita, supaya bisa menyatukan kita dengan orang yang tepat." Nadia tersenyum, menatap langit.
Iya, ternyata semua luka itu cuma jalan menuju bahagia yang sesungguhnya. Narator menutup kisah ini dengan pelan. Dikhianati bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, itu cara Tuhan mengajarkan kita untuk berhenti mencintai orang yang salah, agar bisa disatukan dengan cinta yang benar. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan tahu, semua air mata yang pernah jatuh, tidak pernah sia-sia.